Murid Yesus, malam hari ini di hari Jumat Agung ini kita akan belajar gambar kehendak Allah ya, dari Roh Kudus tentunya, bukan dari hambamu, bukan dari saya, tapi Roh Kudus yang mengajarkan kita gambar kehendak Allah dengan subjudul alasan dari anak manusia itu datang ke angkasa ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita sempat ngobrol ini kan ya, Pung ya. Iya. Ada 3 kan sebenarnya alasan dari, nanti kita akan masuk ke Yesaya nanti ya sebelum, tapi intinya kita bikin summary-nya dulu deh. Jadi bagaimana kita memandang kehendak Allah itu dari sudut pandang Allah ya, seperti ilustrasi yang sebelum-sebelumnya kita gambarkan bahwa bagaimana dalam ilustrasi yang kita sering ngobrolin gitu kan, di dalam akuarium itu ada ikan, tetapi ada si pemilik akuarium. Akuarium didesain bagus, dibuat bagus sebenarnya untuk kepentingan dari si pemilik akuarium ya, supaya dia senang, supaya dia merasa terhibur, ada pikiran yang tenang gitu ya. Alasan dia membuat akuarium yang bagus itu bukan untuk kepentingan ikan sebenarnya. Tapi dari sudut pandang ikan berbeda, bahwa si pemilik ini membuat akuarium bagus untuk kepentingan dia gitu ya. Jadi untuk kesenangan dia. Padahal si pemilik akuarium sesungguhnya itu buat kesenangan si pemilik gitu ya. Begitu juga Alkitab kita coba pandang seperti itu, bagaimana dari sudut pandang Allah itu sendiri. Kan kita kemarin udah bicara ya, kehendak Allah itu kalau kita lihat itu kan ada 3, itu kan 3 kehendak Allah. Kenapa kok kita bilang 3 kehendak Allah? Karena Allah itu sangat serius gitu ya dengan ya, nggak terlalu kelihatan ya. Oke, di sini kan ada terhadap anak ya, kan Roh Kudus kita kemarin sudah bilang, sudah sempat kita baca ayatnya gitu kan, bahwa Roh Kudus itu mengingatkan gitu, dia mengingatkan nanti sebelum kita masuk ke Yesaya 53. Ini sharing dari bagus banget nih sebenarnya sharing ini ya, ini dasar ya, itu kan. Tapi kita mau sedikit ingat dulu yang Yohanes 16 ayat 8 ya. Jadi Roh Kudus itu kalau ia datang mulai ayat 8, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. 3 hal ini secara yang dia ingatkan. Ya, dia akan mengulang-ulang itu, tapi dalam pengertian yang semakin lama semakin dalam gitu ya. Menginsafkan dunia akan dosa karena ini berkaitan sama manusia yang berdosa ya. Mengenai kebenaran ini kaitannya sama apa dia bilang, karena Yesus itu pergi kepada Bapa dan kita tidak melihat dia lagi, ya kan, betul kan? Tetapi tentang penghakiman ini kepada anak itu sendiri. Anak itu ya Allah ya, berarti kepada Allah itu sendiri ya. Jadi Allah pun punya kehendak untuk anaknya, untuk diri dia sendiri gitu loh. Kalau yang pertama tadi akan dosa itu untuk kepada mereka ini sebenarnya manusia. Ya. Jadi yang kita kenal di dalam Alkitab kita ada 3 keberadaan roh. Manusia adalah keberadaan roh, Allah itu adalah keberadaan roh, dan malaikat itu pun adalah keberadaan roh gitu ya. Jadi kehendak Allah selalu berkait sama 3 hal ini. Kehendak Allah, berkat Allah, pengurapan Allah, semua itu berkaitan sama 3 hal ini. Mereka akan terikat akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, semua tentang ini ya. Jadi hidup kekal pun semua berkaitan sama 3 ini. Ya, kehendak Allah. Kehendak Allah tidak berlaku pada tumbuhan sebenarnya. Berkat Allah tidak berlaku pada tumbuhan, apalagi pada rumah, apalagi pada mobil gitu ya. Karena itu adalah semua benda mati. Benda mati yang dunia materi ini bukanlah suatu keberadaan roh. Jadi kehendak Allah itu tidak berdiam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Maksudnya kuil-kuil buatan tangan manusia, kita jangan berpikir kepada batu terlalu, enggak, kepada rumah kita pun kadang-kadang bisa jadi kuil juga ya. Mobil kita pun bisa jadi itu tempat kita yang ingin berkat Allah turun pada mobil kita. Deposito kita, tabungan kita, itu semua adalah benda mati. Tidak akan didiami oleh berkat Tuhan. Yang mendiami berkat Tuhan cuma mendiami kita sebagai keberadaan roh manusia ya. Nah, akan kebenaran, akan penghakiman itu terhadap penguasa dunia gitu ya. Penguasa dunia. Kita jangan berpikir siapa nih penguasa dunia ya? Siapa ini penguasa kerajaan angkasa yang dikatakan dalam Petrus itu kan? Ya, penguasa dunia, ada penguasa dunia itu. Jadi kita, makanya kan pada waktu Tuhan Yesus itu habis dia dibaptis, dia puasa di padang gurun, penguasa dunia ini dia bisa menawarkan semua yang ada di dalam dunia gitu. Materi ini, kamu naik ke bukit gunung, semua ini akan kau lihat, ini semua
Dia bilang sama Tuhan Yesus setelah berpuasa, semua ini aku bisa berikan kepadamu kalau kamu datang menyembah aku, gitu kan, sujud kepada aku, gitu ya. Kenapa? Karena dia penguasa dunia, gitu. Ya, jangan kita naif juga berpikir dia itu penguasa dunia atas seizin Tuhan. Artinya penguasa dunia itu ini loh, penguasa dunia itu ini loh. Penguasa yang sering gambar yang kita bisa pernah lihat itu kan, ini yang dunia bagian gelap ini loh, angkasa ini. Dia penguasa dunia, penguasa kerajaan angkasa, dia berkuasa di sini. Ya, makanya karena dia berkuasa di sini, wilayah ini yang ada cuman apa? Kegelapan. Yang ada cuma dusta, karena bapaknya dusta gitu. Ya kan, penguasanya pendusta, maka semua yang ada di sini adalah dusta, gitu kan? Yang di sini ada apa? Tipu, yang ada tidak ada yang ada kegelapan, tidak ada terang, karena sumber terang itu cuma Allah itu sendiri. Di sini ada terang, tapi terang matahari, terang bulan-bulan gitu, bukan terang ilahi gitu loh. Ya. Yang dimaksud terang itu adalah terang ilahi itu tidak ada, karena penguasanya itu kegelapan. Makanya di sini kita pilih gambar gelap. Ya. Tapi bukan berarti terang itu tidak bisa masuk. Terang itu bisa masuk. Itu kapan masuknya? 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan Yesus. Karena dia terang kan? Jadi terang Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kita ingat hari ini dia mati bangkit. Dia menjadi firman yang menjadi tubuh. Maka saat itulah terang itu datang ke kegelapan ini. Ya kan? Terang itu datang ke kegelapan ini 2000 tahun yang lalu. Sebelumnya tidak ada terang di sini. Yang ada terang ciptaan, bukan terang pencipta. Kalau dia terang pencipta, ya, terang yang bersifatnya ilahi. Tetapi itulah terang ilahi itu baru mulai datang 2000 tahun yang lalu. Yang tadinya tidak ada kebenaran, yang ada dusta, maka baru 2000 tahun yang lalu kebenaran itu masuk, gitu ya. Nah, seperti itu. Terus apa? Kebenaran, terang, dan di situ ada hidup masuk. Karena di sini yang ada kegelapan, kematian sebenarnya. Ya, dunia kekelaman. Nah, sejak saat Tuhan Yesus itu mati 2000 tahun yang lalu bangkit naik ke surga, disitulah saat masa di mana hidup itu masuk. Jadi terang, hidup, kebenaran itu masuk ke dunia yang gelap ini. Pada saat kapan? Pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi, firman manusia. Nah, jadi 3 ini ya. Nah, nanti kita akan perdalam yang ini nih, yang gambar ini nih. Nah, tadi ada firman yang mengatakan begini. Ini menarik, kita agak sedikit mempertajam lagi deh di Yesaya ya, di Yesaya 53. Coba kita baca. Tadi Opung mau sharing nih. Sharingnya gimana, Pung? Kita baca ya. Tadi Opung mau sharing yang mana? Tadinya saya baca ayat 5 kan? 5 ya. Dia tertikam langsung, kita bayangin kan seperti di film tadi itu, The Passion itu. Iya. Terus loh, kenapa? Karena pemberontakan kita, terus dia diremukkan oleh karena kerja kita, sampai seterusnya. Saya langsung penasaran gitu. Karena aku lihat itu terlintas di dalam FYP ya. Penasaran, saya langsung baca mulai dari ayat 1. Oh, baca 1. Iya kan? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya. Lalu seterusnya kan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Nah ya, taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, dan sebagai tunas dari tanah yang kering, yang kekeringan kan? Iya. Nah, ini perhatian ya, ini penting nih. Ia itu tidak tampan. Sering digambar-gambar itu kan, kita lihat Yesus itu tampan kan, ganteng gitu kan. Sebenarnya tidak, ditulis tidak tampan dia. Kita nggak tahu, mungkin pada waktu itu sebagai manusia dia botak juga, bisa juga. Tidak sehingga kita tidak melirik dia gitu loh. Yeah. Tidak tertarik. Lain sama Saul ya. Yeah. Saul itu ganteng dia. Tinggi, besar, ganteng, cakep lah. Jadi kalau dia ada, orang langsung wah ini langsung cocok. Tapi coba lihat Yesus nih. Dia tidak tampan katanya gitu. Dan semaraknya pun nggak ada gitu. Nggak charming gitu kalau dilihat. Betul kan? Iya. Betul ya? Betul. Dia bahkan dihindari orang gitu. Iya. Ya? Ini keadaan awalnya Tuhan Yesus begitu. Iya kan? Iya. Coba ya.
Kita berpikir kalau banyak gambar-gambar di situ Yesus ganteng, tampan, bule gitu ya, hidung mancung. Tapi itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan berpikir gambar-gambar Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi di dalam Yesaya ini menjelaskan, ini jelas loh dia. Banyak orang bilang setelah dicambuk, enggak, ini kejadian sebelum dicambuk dia. Sebenarnya cerita ini kan. Coba kita baca dari awal. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan? Jadi orang tuh nggak percaya gitu loh. Orang tuh nggak percaya kepada dia yang berita yang didengar gitu. Ini kan orang mendengar dari orang ini kan. Dan kepada siapa orang ini di tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Karena dia itu nggak tampan gitu loh. Dan dia semaraknya nggak ada charmingnya sedikit pun. Mungkin begitu ya. Sehingga orang menganggap dia itu waduh hebat gitu, nggak ada. Rupanya pun nggak katanya gitu. Sehingga manusia menginginkan dia jadi pemimpin, jadi leader itu nggak ada. Ya. Jadi kita harus bayangkan itu. Itulah tidak dianggap dia itu gitu loh. Nggak tahu, mungkin kalau tidak dianggap itu seperti apa nggak ngerti lah ya. Yang jelas 4 ciri-ciri dia inilah. Dia itu tidak tampan, dia itu tidak punya semarak dilihat juga, dan rupanya pun tidak gitu ya, sehingga nggak ada orang yang menginginkan dia gitu untuk menganggap dia jadi pemimpin atau jadi leader atau jadi apa ya. Nah jadi mindset kita dirubah gitu ya. Dulu juga aku nggak ngerti, aku pikir ya ini Tuhan Yesus gambarnya, pada waktu aku datang aku melihat Tuhan Yesus datang bentuknya kayak gini gitu gambarnya gitu. Itu bukan ya, bukan seperti itu cuman si pelukis apa, siapa namanya, Leonardo da Vinci ya yang melukiskan itu. Ya karena dia melukiskan menggambarkan representasi sebagai raja, sebagai itu gitu kan, jadi harus menunjukkan sesuatu yang lebih lah. Tapi sebenarnya saya sudah menuliskan dia melihat tidak tampan dia. Ya. Nah, tetapi selanjutnya walaupun ketidaktampanan dia, walaupun tidak diingini dia, ya, ia dihina orang, dia penuh dengan kesengsaraan dan menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup muka kepadanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan gitu ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, padahal mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah gitu ya. Ya gitu ya. Lanjut Bung, gimana ini? Saya cuman kebetulan terlintas ingat. Nah seperti ini sebenarnya gambaran dari apa yang kita jangan Tuhan Yesus gitu ya, pada waktu dia firman menjadi manusia itu ya, dari setelah mulai itu kan satu kan tertikam ya di 5 ini tiba-tiba kan langsung ini kan sesungguhnya karena pemberontakan kita ya. Padahal tadi dihina, tidak dianggap, kesengsaraannya yang menderita, dia sangat dihina sehingga menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kan waktu dia jalan tadi itu banyak orang yang tak nangis, nggak kuat melihat mukanya kan gitu waktu disesah lah ya. Nah pas di poin kelima ini dan nyata kejadiannya sampai ayat seterusnya sampai ayat 12 ini relevan semua yang digambarkan film The Passion itu. Iya. Padahal kan belum saat kejadian 750 tahun sebelumnya. 750 dan tahun. Dari ayat 1 sampai ayat 12 itu nggak ada yang istilahnya tidak relevan dengan ini, yang maksud saya muji apa takjub lah ya. Iya. Itu sesuatu yang luar biasa, kok bisa setepat itu gitu. Setepat itu ya. 750 tahun udah lama ya. Iya. Dan sempat saya berpikir juga setelah itu, ini kan kejadian-kejadiannya itu rata-rata hampir 1 dekade lah ya, dekade abad gitu ya. Dari mulai zaman Adam sampai misalnya Abraham dan seterusnya, zaman Yesaya hampir 1000 tahun lah, 750 tahun katakan. Nah sekarang udah 2000 tahun kan semenjak Yesus disalibkan naik ke surga.
Ini gambaran-gambaran di abad ke-20 ini apa? Kira-kira itu maksud saya sih. Dengan nanti kita belajar bagaimana wahyu nubuatan itu apakah sudah tergenapi. Jadi maksud saya sih hanya sekedar merenungkan bahwa Alkitab ini benar-benar sebuah cermin yang benar-benar tidak bisa kita sangkal. Itu sih maksud saya tujuannya. Iya. Iya, jadi memang Yesaya sudah menceritakan itu di sini ya. Sebelumnya ya, di zaman habis Musa lah ya, Yesaya 750 kira-kira periodenya di sinilah ya. Itu periode yang panjang ya, 750 tahun itu ya. Tapi kalimat-kalimat itu satu demi satu itu ditepati gitu. Digenapi ya. Bahkan 7 perkataan Tuhan Yesus pun itu ada ya. Kalimat itu pun digenapi. 7 kalimat Tuhan Yesus itu sampai kata kalimat aku haus itu sudah diceritakan sebelumnya. Dia akan ngomong aku haus katanya gitu. Ajaib banget kan? Betul kan? Apa simple ya aku haus gitu ya. Padahal ribuan tahun selalu dia nanti di salib itu ngomongnya aku haus gitu. Itu maksud saya itu ajaib. Amazing kan? Amazing. 7 perkataan itu ada ya. Itu sudah nabi-nabi sudah ngomong, dia akan ngomong itu nanti di salib. Itu menggenapi semua. Bahwa apa yang dia katakan itu menggenapi semua yang nabi-nabi sudah katakan gitu. Padahal nabi-nabi ini nggak ada hubungan antara satu dan jarak mereka juga. Berjauhan jaraknya, zamannya juga beda, tahunnya beda, nggak ketemu mereka juga. Ya makanya apa yang mesti kita ragukan itu maksud saya sih. Apa yang kita perlu ragukan tentang kekristenan, tentang Kristus ya kan? Betul. Jadi itulah dasar kita sebenarnya bersyukur gitu loh. Bersyukur kalau kita tuh punya Allah gitu ya, yang hidup itu Yesus itu gitu. Kalau ada orang kemudian dia meninggalkan Yesus itu aneh betul itu. Itu kok bisa gitu ya? Sudah jelas-jelas itu. Apalagi ya. Musa cerita, Yesaya cerita. Yesaya sama Musa nggak ketemu. Iya. Mika 400-an juga nggak ketemu, bedanya 400 tahun. Tempat beda. Satu di utara, satu di selatan, seperti gitu kan. Yeremia menceritakan semua nabi-nabi itu seperti itu. Jangankan mulai dari Musa, dari sebelumnya pun sudah diceritakan. Sudah ada berita tentang darah itu. Sejak dari Adam, Kain Habel pun sudah diceritakan. Taman Eden pun sudah diceritakan tentang darah. Jadi kita itu harus kita jangan nangkap. Iya. Kita ya pelan-pelan nanti kan dulu kita nggak nangkap, tapi sekarang kita sudah tangkap kan gitu kan. Jadi kita harus tahu ini ya, kehendak Allah terhadap anak itu apa, ya kan? Kita baca ya ayatnya ya. Apa sih terhadap anak? Nah, kita baca. Ini kan kehendak Allah. Kolose 1 ayat 16 ya. 1 ayat 16. Satu ayat 16 ini kan? Ini coba baca. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi di dalam Yesus itu diciptakan semuanya. Ya. Apa yang semuanya itu apa maksudnya? Ini yang ada di surga. Coba lihat gambarnya. Yang di surga mana? Ini ya. Coba lihat lingkaran putih ini kan? Ya kan? Betul kan? Terus apa lagi? Yang ada di bumi. Ya kan? Kita lihat lagi. Berarti yang ini kan, yang gambar arisan hitam ini kan? Bayangkan ini di dalam dia, ini pun di dalam dia gitu loh. Itu kan firman bilang. Yang kelihatan, mana yang kelihatan? Ya ini, dunia materi ini kelihatan, bumi, angkasa, ini kan bisa dilihat. Dunia materi bisa dilihat kan? Terus apa lagi? Yang tidak kelihatan itu apa? Dunia materi kan? Dunia rohani. Dunia rohani kan? Udara pun sebenarnya kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa raba. Tapi itu semua di dalam dia. Ya. Apalagi? Kerajaan, pemerintahan, penguasa. Nih, segala sesuatu tadi diciptakan oleh untuk dia gitu. Ya. Jadi inilah kehendak Allah. Dia menjadikan segala sesuatunya untuk diciptakan untuk dia. Itu untuk menjadi tahtanya dia. Gitu loh.
Ya, makanya kan gambar kita begini. Gambar kita kan begini. Nah, begini kan? Ini nih semua diciptakan oleh dia untuk dia. Makanya untuk menjadi tahtanya dia. Cuman baru 2000 tahun yang lalu keluar dari pangkuan Bapa, masuk ke dalam angkasa, kemudian mati, mencurahkan tubuh dan darahnya, mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke tahtanya di surga. Dan mendiami surga. Gitu kan? Ini tahtanya nih, tempat dia nih tahta ini. Ya. Jadi ini diciptakan buat dia gitu loh. Jadi itu kehendak yang pertama. Jadi menjadikan segala sesuatunya untuk dia. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, penguasa, pemerintahan oleh dia dan untuk dia. Itu kehendak yang pertama, ya. Nah, jadi kita udah tahu nih, kehendak Allah yang pertama buat diri dia sendiri, bahwa anaknya ya dia sendiri gitu kan. Segala sesuatunya ini dijadikan oleh dia untuk dia. Dan di dalam dia. Wah, dalam ya ini ya. Ya. Dalam ini. Itu kehendaknya Kolose 1 kan, apalagi ayatnya coba kita lihat. Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2 ya. Ini Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya ya. Yang telah, jadi anaknya itu telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, segala yang ada apa tadi? Yang tadi. Jadi yang berhak menerima tuh dia. Memang segala sesuatu diberikan kepada dia yang berhak menerima itu. Itu kehendak Allah. Oleh dia Allah telah menjadikan apa? Alam semesta gitu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar buruk Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini ditopang oleh firman-Nya. Makanya planet satu nggak tabrakan sama planet yang lain. Betul kan? Terjadi keseimbangan mata rantai makanan. Betul kan? Yang kecil memakan yang besar itu yang menopang itu apa? Firman-Nya. Ya. Sampai mata rantai makanan kan? Siklus hujan itu juga dia atur. Manusia aja belum tentu bisa mengatur siklus hujan. Pawang hujan baru bisa mindahin hujan, gitu kan? Tapi Tuhan itu bisa membuat siklus hujan gitu loh. Dari mulai air di laut ada penguapan menjadi irim, ditarik ke gunung, dari gunung dicurahkan lagi karena perbedaan tekanan, ya kan? Betul ya? Tekanan tinggi sama rendah. Maka yang tinggi, tekanan tinggi, uap air yang digeser kepada tekanan rendah itu ya di gunung, kemudian di gunung diturunkan, gitu kan? Itu siapa yang bisa mengatur itu semua? Firman-Nya tuh coba. Yesus itu, di dalam Yesus. Bagaimana kita bisa nggak percaya Yesus? Aduh, aneh kalau misalnya manusia bisa meninggalkan iman percayanya. Karena Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang menopang segala yang ada gitu ya. Jadi firman-Nya itulah yang menopang tata surya ini tidak terbakar, tidak tabrakan. Tata surya ini berputar seturut dengan keininya. Itu dia semua itu. Ya. Nah, ya kan kalau di kalau di Roma ya, bagi dia ada ya. Bentar ya. Waktu jam. Ya ini nih, ya. Ini kan? Nih. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu. Tadi udah kita baca kan? Dan oleh Dia. Dan kepada Dia, gitu. Coba bayangkan ya. Alam semesta tadi itu dari Dia semua, oleh Dia dan untuk Dia. Ya, itu kehendak Allah yang pertama ya. Nah, itu harus kita tahu itu kehendak Allah yang pertama terhadap apa? Terhadap Dia. Karena apa? Karena akan kebenaran, karena anak Allah pergi kepada Bapa, dibilang begitu. Tadi di Yohanes tadi kan? Nah, itu. Nah, kehendak Allah yang kedua apa?
terhadap iblis. Ini terhadap iblis kan? Iblis apa itu? Kita baca 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Ini ya, ayat 8. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa daripada mulanya. Nah, ini ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Dikatakan ya. Untuk inilah Yesus menyatakan dirinya. Supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, baru tahu juga kan ada. Jadi kehendak Allah itu terhadap iblis itu ada. Baru nanti yang terakhir terhadap manusia, gitu kan? Karena manusia juga adalah makhluk rohani, gitu kan? Nah, itu yang kedua kan, kehendak Allah yang kedua. Yang ketiga, untuk yang ketiga itulah yang kita sebut dalam Yohanes 3:16. Ya. Setelah itu nggak ada lagi kehendak Allah terhadap tiga itu aja, terhadap malaikat, terhadap manusia, dan terhadap dirinya sendiri. Yohanes 3:16. Ya kan? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah, karena kasihnya besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya aja loh ya, yang tidak percaya ya binasa. Kalau yang percaya tidak binasa, ya, diberikan kepada siapa? Setiap orang, mau orang Kristen, mau orang non Kristen, mau setiap manusia, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, semua orang. Tuhan Yesus itu dinyatakan untuk semua orang, bukan cuma kepada kita gitu, kepada semua orang. Dia sudah menebus dosa semua orang. Siapapun yang percaya ditebus, yang percaya diampuni, yang percaya dihapuskan, yang nggak percaya yang nggak dihapuskan. Betul kan? Yang percaya saja. Nah, makanya di mata Tuhan di zaman perjanjian baru itu hanya cuma 2 kelompok orang di matanya. Orang percaya atau orang tidak percaya, sudah itu aja. Ya, di mata Tuhan Yesus ada 2 kelompok manusia aja. Orang percaya dan tidak percaya. Dia nggak mau tahu orang percaya dari orang Batak, orang Islam, orang Chinese, orang apapun, nggak ada masalah. Yang penting dia orang percaya, dia nggak melihat suku lagi. Udah melihat gak bangsa. Kalau dulu iya di zaman perjanjian lama, malaikat YHWH itu melihat bangsa Yahudi. Di mata Allah cuma 2 kelompok, Yahudi dan non-Yahudi. Gitu kan? Makanya dia berperkara, dia berurusan, dia menurunkan pewahyuannya kepada orang Yahudi, bukan kepada orang bangsa lain gitu. Berbeda sama ini kita ya. Sekarang Roh Kudus bekerja, firman bekerja kepada orang percaya. Mau dia dari Cina, mau dia dari Rusia, mau dia dari Palestina, terserahlah. Mau dia dari Israel, mau dia dari Korea Utara. Kalau dia orang percaya, maka tidak binasa, gitu ya. Jadi ladang pekerjaan kita ini sebenarnya banyak, luas ya. Ladang kita. Itulah kita. Bagaimana melakukan amanat agung itu. Jadi tidak terbatas kepada bangsa Indonesia aja, multicultural. Mungkin nanti lah ini juga diutus ke Filipina gitu ya. Atau ke negara lain. Bisa jadi untuk berdoa bertobatan orang-orang kan bisa saja. Kita multicultural karena Tuhan nggak melihat bangsa sudah. Dia melihat percaya atau nggak percaya, udah itu aja. Mau di Indonesia, mau di Filipina, mau di Amerika, di India, di Cina, di mana terserah lah, ya kan? Di mata Tuhan tuh dunia itu ya seperti titik aja gitu, ya. Jadi itulah pelayanan manusia itu memang seluruh dunia. Makanya sekarang dengan internet, dengan Zoom, dengan medsos, semua itu bisa lintas dunia, sudah nggak mengelompok-ngelompok antar bangsa lagi. Ya, jadi itu ya kehendak Allah yang ketiga. Jadi kita udah tahu ya, selalu 3 ini kehendak Allah nggak ada terhadap mobil kita, terhadap yang lain, karena yang lain-lain itu bukanlah keberadaan roh ya. Allah selalu memiliki kehendak karena perkataan-perkataan Allah itu perkataan-perkataannya adalah roh dan hidup. Jadi roh itu harus ditujukan kepada yang sifatnya rohania.
di apa namanya diperuntukkan kepada keadaan yang rohaniat, bukan kepada yang material, bukan yang kepada debu tanah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kira-kira gitu ya. Kita lanjutkan. Alasannya 3 tadi kan? Jadi alasan dari alasan kan itu kan judul kita kan, alasan dia datang ke angkasa itu 3 ya kan tadi ya, terhadap manusia, terhadap Allah itu sendiri, terhadap malaikat yang jatuh gitu ya, Lucifer. Jadi Yesus itu sebenarnya ini nih, dia itu yang kehendak dia itu untuk datang ke dunia ini sudah ada daripada mulanya. Jadi kehendak dia dalam Filipi ini, yang walaupun berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, mengosongkan dirinya, itu sudah ada daripada mulanya, merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, itu sudah ada dari dulu. Yang anehnya gini loh, hukum salib itu sebenarnya ada di zaman kerajaan Romawi. Yunani nggak ada. Jadi kan gitu, sebelum Romawi Yunani kan? Ya kan, betul kan? Sebelum Yunani apa? Babilonia kan? Syria. Ya kan? Sebelum Syria siapa? Babilonia. Sama itu kan? Di zaman sebelum Babilonia apa? Kerajaan Mesir. Betul kan? Ada penguasa lah, tapi dia tidak mendunia sifatnya kan gitu kan? Tapi selama itu tidak ada hukum salib. Coba cek. Ada hukum salib itu cuma pada masa Romawi. Untuk menggenapi ini. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Dan itu terjadinya hukuman salib itu 2000 tahun lalu gitu loh. Ya. Kalau zaman Yunani nggak ada. Kalau seandainya Tuhan Yesus datang di zaman Yunani, tidak dimati di salib mungkin. Tidak ada. Tetapi di zaman Romawi. Karena di zaman Romawi itulah ada salib. Di zaman Romawi itu ada sensus gitu loh. Ya, untuk melihat bahwa sungguh anak manusia datang gitu loh. Dinyatakan itulah sensus yang ada pertama. Dan di zaman Romawi itu ada namanya hukum salib itu. Sebelum itu nggak ada. Nah, jadi luar biasa. Jadi sejarah manusia itu semua menggenapi nubuatan-nubuatan tadi. Kenapa nggak salib mulai dari zaman Yunani aja? Atau salib mulai dari zaman Babilonia? Nggak ada. Atau dari awal? Nggak ada kan? Tidak ada hukum salib itu. Mesir pun tidak ada hukuman salib. Ya kan? Tetapi zaman inilah orang bisa dihukum dengan salib. Jadi luar biasa ya. Allah itu seperti itu menggenapi kehendaknya ya. Ya. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus, inilah kehendak yang pertama kan? Nah, Yohanes 10, Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang tidak dapat merubah. Aku dan Bapa adalah satu gitu loh. Jadi kehendak Allah yang pertama itu ya terhadap dirinya sendiri. Kehendak Allah yang pertama itu terhadap anaknya. Anaknya itu ya Bapa itu satu. Maka terhadap dirinya sendiri gitu loh. Kehendak Allah yang paling pertama itu terhadap dirinya sendiri. Kehendak Allah yang kedua tadi terhadap iblis dan ante-antenya. Kehendak Allah yang ketiga baru kepada manusia, gitu ya. Nah, kalau kita dari sudut pandang manusia, kita nggak bisa mengerti kehendak Allah yang pertama. Betul kan? Kita nggak bisa mengerti kehendak Allah yang kedua untuk membinasakan perbuatan iblis. Kita cuma bisa mengerti kalau sudut pandang manusia nih lah, sudut pandang ikan itu. Sudut pandang yang kita ilustrasi babi itu, pikiran babi itu kan. Kita cuma mengenal sudut pandang yang ketiga aja, bahwa kasih karunia itu bahwa begitu besar kasih Allah sehingga kita salah bisa jatuhnya nanti kepada yang namanya human centris, keberpusatan kepada manusia. Kalau kita terlalu berfokus kepada Yohanes 3:16 tidak salah, itu benar itu. Tetapi kalau kita effort kita di situ, maka bisa jatuh kepada human centris. Pokok inti dari segala sesuatunya adalah manusia.
Betul kan? Iya. Nah, itu yang harus kita. Tetapi di dalam sudut pandang Allah tidak itu gitu. Ya, nah, seperti itu ya. Aku mendengar bahwa aku pergi dan aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukaria aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Ini kan menunjukkan ada ketrinitasan ya. Bahwa aku lebih besar, Bapa lebih besar daripada aku. Tetapi Bapa dan Bapa adalah satu. Iya kan? Ya, karena Yesus menundukkan diri. Ya, terus lanjut. Rancangan kehendak Allah itu sudah ditetapkan pada mulanya sebelum iblis atau jadi kehendak tadi itu sudah ada daripada mulanya dari alfa tadi, dari alfa ini, ya kan, dari alfa ini udah ada kehendak itu, cuman baru dinyatakannya 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum iblis jatuh, manusia jatuh gitu loh, itu rancangan itu sudah ada. Jadi kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa itu sudah ada. Rancangan akan kematian Tuhan Yesus, rancangan akan kebangkitannya itu sudah ada. Sebelum iblis jatuh, manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Iblis jatuh di dalam dosa di mana? Pada waktu penciptaan kan? Pada waktu di sini sudah diciptakan kan? Baru dimasukkan dia kan? Di awal. Manusia jatuh ke dalam dosa di sini kan? Iya. Tetapi rancangannya dia untuk mati dan bangkit sebelum ini dan sebelum ini gitu. Itu firman katakan begitu. Ya. Ya. Ia telah dipilih sebelum dunia jadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Gitu kan? Gitu kan? Nah, seperti itu di Petrus. Bahkan di Ibrani juga sudah menjelaskan itu kan. Ibrani 1 ya. Ibrani 1 itu bilangnya apa? Ini kan, Ibrani 1. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan siapa? Nabi-nabi ya. Nah, pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya ya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi baru dinyatakan pada zaman akhir ini. Ya kan? Di Ibrani 2 juga cerita gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi pada zaman akhir ini baru. Jadi ini kemarin sudah kita bahas ya, melemparkan api ke bumi. Api itu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya itu sudah berlangsung. Tangan ya kan. Ya, ini kita sudah bahas kemarin ya, bahwa api itu selalu bicara tentang penghukuman. Ya. Api itu tidak bicara tentang Roh Kudus ya, semangat Roh Kudus enggak. Dan memang benar tidak ada kalimat yang mengatakan api itu Roh Kudus gitu ya. Jadi beri api, beri hujan. Mungkin kita yang sudah mengerti kita bisa merevisi kalimatnya gitu ya. Kita jangan bisa terserah lah. Kita jangan dikasih api penghukuman ya. Beri hujan boleh lah ya. Tapi kalau beri api maknanya asal kita beri api itu semangat, beri semangat gitu. Tapi semangat nanti jadi 2 suku kata ya, 3 suku kata. Jadi lagunya jadi aneh gitu kan. Pilihlah kata yang bagus, yang pas gitu ya, yang sesuai dengan Alkitab. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api itu 2 hal yang berbeda ya. Jangan berpikir kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu dibaptis dengan api, enggak ya. Itu pemahaman yang salah gitu ya. Dicemplungkan di dalam api itu artinya apa? Penghukuman, penghakiman gitu. Ya, melemparkan api. Ya, jadi api itu Allah itu adalah api yang menghanguskan. Jadi segala sesuatu di dalam Dia ya. Malaikat itu juga api, bentuk api. Jadi hal-hal yang rohania. Bahkan di situ dikatakan ulat-ulatnya itu tidak akan mati dalam api yang tidak dipadamkan, penghukuman ya. Malaikat Tuhan itu roh yang mengadili dan membakar ya.
Api itu selalu api yang menghabiskan. Siapa itu? Perapian yang api. Yesaya juga menjelaskan itu. Jadi itu semua ya. Ya. Ini sudah kemarin. Ya, ini Allah menjadi semua di dalam semua. Benar ya, semua di dalam semua kan? Semua di dalam semua. Ya. Segala sesuatu di dalam Dia. Semuanya itu di dalam Dia. Itu ya. Apa yang dia lakukan? Neraka pun ada di dalam Dia. Ada di dalam Dia. Ya, di dalam yang bagian hitam itu kan. Semua di dalam Dia. Jadi sebenarnya gini, iblis itu pada waktu dia ingin menjadi Allah itu, dia dibuang, diperangkap. Sebenarnya dari situ kita bisa memahami bahwa iblis itu, bahwa Allah itu berkuasa gitu loh. Bahkan dia membuat iblis tidak punya kuasa lagi gitu loh. Karena apa? Dia bisa dipenjara kok. Ya kan? Siapa yang bisa memenjarakan orang jahat? Kalau tidak orang yang berkuasa, yang punya kuasa untuk mencarakan hakim dan segala macam gitu kan, sehingga yang tadinya orang di dalam penjara itu bisa bebas ya kayak kita kemarin ya kan, jadi tidak bisa bebas. Mereka itu sudah di bawah kuasa dari sesuatu gitu, intinya gitu. Orang di dalam penjara itu tidak bebas, tidak punya akses ke dalam keluar, itu artinya orang itu berada di bawah kuasa seseorang gitu, atau di bawah kuasa dari sebuah lembaga. Begitu juga iblis pada waktu dia diperangkap dalam belenggu abadi, sebenarnya dia sudah menyadari, kita harus mengetahui bahwa dia itu sudah berada di bawah kuasa daripada Allah itu sendiri. Dan Allah itu ada di dalam kita. Betul kan? Jadi kita itu nggak boleh begini. Kita itu nggak boleh menganggap iblis hati-hatinya itu lebih hebat gitu loh. Pernah nggak? Saya pernah ya waktu pelayanan di mana di Sulawesi. Pak, katanya jangan ke sana, Pak. Di sana itu apa namanya, penguasanya, roh-roh jahatnya itu lebih kuat. Kan aneh ya? Bagaimana seorang pelayan Tuhan bisa mengakui punya kalimat yang seperti itu gitu loh. Karena boleh kita pahami, karena nggak ngerti ini gambar kehendak Allah. Penguasa itu sudah dipenjara, sudah diadili, sudah dihakimi. Dia sudah tidak punya otoritas. Dia di bawah otoritas ilahi gitu loh. Jadi kita sebagai bait Allah, Allah ada di dalam kita, tidak boleh punya pikiran memberikan otoritas kepada yang lain gitu loh. Kalau kita memberikan otoritas, kalau apalagi sampai pelayan Tuhan mengatakan, Pak di sana lebih jahat, kami susah, kami nggak bisa mengatasi. Aneh kan? Bagaimana? Berarti kita tidak mengakui Allah yang ada di dalam kita. Benar nggak sih? Kalau kita tidak mengakui Allah yang ada di dalam kita, bagaimana kita bisa berperang? Betul kan? Betul. Itu. Jadi kalau kita mengerti ini, kita tidak mungkin berbicara seperti itu, mengatakan otoritas seperti itu. Saya dulu sering mendengar itu, Pak. Waktu kami pelayanan di Gunung Sindur dulu kan, Pak, jangan daerah sini penguasanya namanya siapa ya pada waktu itu ya? Yang apa gitu loh, ya di daerah kami waktu di Gunung Sindur situ gitu kan, penguasanya disebutkan di situ. Wah, sampai dibahas penguasanya, ngapain kita bahas penguasanya? Dicari garis keturunannya, dicari nenek moyangnya, dicari penyebabnya kenapa orang itu begitu berkuasa di situ. Sepertinya kita mengakui wibawa dia gitu ya. Padahal penguasa itu sudah di bawah otoritas ilahi gitu loh. Dia di penjara. Yang bisa memenjara dia siapa? Ya Allah yang ada di dalam kita itu. Roh Kudus itu. Allah itu sendiri kan gitu kan, kita bait Allah. Jadi kita nggak boleh lagi berpikir bahwa, makanya dibilang kan, tidak tahukah kamu bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir lagi iblis dan anti-antinya itu adalah roh yang punya kuasa gitu loh. Ya. Nah, itu. Jangan berpikir seperti itu. Kalau itu, maka kita mendukakan Roh Kudus. Kita berjalan bersama Allah misalnya.
Saya berjalan sama Opung, Opung yang pegang kuasa, tapi saya menganggap dia lebih berkuasa. Tentu Opung tersinggung. Betul nggak? Tersinggung. Kita membawa orang yang hebat, bawa presiden kita gitu ya, datang ke tempat orang, tapi kita mengakui dia lebih berkuasa daripada presiden. Tersinggung presiden. Betul kan? Apalagi itu, apalagi Allah yang di dalam kita. Kita mengakui dia punya kuasa. Gimana Allah yang ada di dalam kita itu? Nah itu ya. Jadi janganlah kita seperti itu. Dengan pemahaman yang baru ini kita nggak begitu lagi. Ya nggak boleh begitu lagi. Jangan menganggap itu. Wah di sana apa namanya kuasanya lebih hebat. Di sana ilmunya lebih sakti gitu ya. Di sana aduh. Kayak gitu tuh masih banyak gitu saya lihat. Di dalam pelayanan ya, terutama pelayanan yang di kasihan juga sih karena mereka nggak mengerti gitu loh. Tapi setelah mereka mengerti harusnya mereka nggak melakukan itu lagi ya. Jikalau penghibur ya, yang diutus oleh Bapa itu turun ke atasmu, nah, ini kan. Jadi kita akan bersaksi tentang dia. Sekarang anak Allah duduk di tahtanya di surga, tetapi kemuliaan, kebenaran dan hidup terang, kebenaran dan hidup dari anak Allah itu sudah berada di dalam kita. Itulah caranya terang masuk ke dalam angkasa. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus itu masuk ke dalam angkasa, dia sebagai terang, maka terang masuk. Pada waktu Yesus masuk ke angkasa sebagai hidup itu, karena dia adalah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, aku adalah hidup, akulah terang gitu dia bilang gitu kan. Jadi pada waktu Yesus anak Allah itu masuk ke angkasa, disitulah terang, disitulah hidup. Yang tadinya nggak ada hidup, yang tadinya nggak ada terang, yang tadinya tidak ada kebenaran, disitulah masuk. Saat itulah masuk. Saat anak Allah masuk. Sebelum itu nggak ada terang yang masuk. Ya sebelum itu tidak ada terang yang masuk. Cuma redup-redup saja hukum Taurat itu. Ya. Tetapi terang itu sudah masuk. Itulah yang kita ingat sekarang ini. Ya, yaitulah yang membuat dia menggenapi gitu kehendaknya. Sebenarnya bisa saja ya anak manusia itu datang aja langsung ke surga gitu kan. Tetapi kalau apa jadinya kalau misalnya dia langsung, tidak ada penebusan buat kita. Betul kan? Tidak ada pengampunan dosa buat kita. Kalau dia langsung begini kan, tidak ada penumpahan darah kan? Tetapi dia sudah memilih untuk mati, menumpahkan tubuh dan darahnya di sini. Dia pun takut sebenarnya sebagai manusia. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia tuh ngomongnya berapa meter? Murid kan dengar kan? Jarak dia bawa Petrus, Yohanes, Yakobus kan? Yang lain dia tinggalkan. Terus dia bawa 3 di kaki. Terus dari kaki dia naik berapa sepelemparan batu. Betul kan? Dibilang begitu kan, dia memisahkan lagi sepelemparan batu. Sepelemparan batu tuh kira-kira kalau saya ambil batu dari sini ke pos itu. Lebih lah, 50 meter. Dari sini ke pos kan. Kurang lebih kalau kita lempar batu itu. Sekarang saya kalau ngomong begini, dengar gak satpam? Betul kan? Jadi kalau dia berdoa, ya Bapak kalau boleh cawan ini lalu dari enggak dengar. Tetapi dia pasti dengan ya Bapak, ini pun belum dengar sana. Berarti lebih lagi. Sampai apa? Keringatnya itu katanya. Pernah nggak berdoa sampai berkeringat? Itu kalau doa yang sudah frekuensi tinggi itu pecah dia pembuluh darah halus itu. Itu kalau tekanan itu tinggi melampaui kekuatan pembuluh darah, pecah pembuluh darah. Makanya kalau orang lagi olahraga dengan tekanan gitu tinggi bisa pecah pembuluh darah. Bisa stroke. Betul kan? Teman itu atau dia pelatih itu kan dia sukanya angkat barbel gitu. Umur 50 tahun pelatih taekwondo, angkat barbel meninggal dia. Tekanan tinggi. Nah, Tuhan Yesus itu berdoa, dia bilang pada waktu itu semalaman dia cuma berdoa itu aja loh, satu kalimat itu aja yang didengar dan itu aja yang dicatat. Satu kalimat itu dia doa semalaman dengan suara yang keras, frekuensinya tinggi, bahkan di situ dikatakan sampai keringat yang keluar dari suhunya itu kan di sana itu kan suhunya dingin ya.
pada saat itu belum musim panas kan, Semi. musim semi itu suhunya ya 10 derajat sampai 15 kali ya, sekitar segitu. 5 ke 20 lah. Iya, antara itu ya. Iya. Itu dingin itu, sebenarnya susah orang mau berkeringat di suhu seperti itu. Seperti kita misalnya di puncaknya lagi, di gunung apa misalnya, di gunung aja belum tentu segitu suhunya, masih belum tentu, masih 19 derajat mungkin, ya kan? Kalau kita ke puncak, ke gunung salah atasnya lagi, baru 19 derajat, 15 sampai 19 paling ya. Tapi itu kan udah dingin sekali, ya. Tapi ini di kondisi begitu keringat keluar gitu loh. Berarti kan doa yang sungguh-sungguh itu. Nggak ada yang doa yang sekuat itu. Kita belum tentu doa bisa berkeringat seperti itu. Ya kan, bahkan keringat itu sampai tetes darah, pecah itu pembuluh darah. Pembuluh darah ini pecah keluar itu. Jadi seperti itu dia berdoa semalaman. Untuk menggenapi ini, dia sebenarnya ingin menghindari. Kalau boleh cawan ini dia nggak usah melewati maut lagi, langsung aja ke surga gitu, ya kan? Nggak usah mengalami penderitaan itu. Tetapi bukan kehendakku, dia bilang begitu. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kehendak Bapa itu maunya apa? Dia itu merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib gitu loh. Untuk mencurahkan tubuh dan darahnya. Makanya dia itu bicara ketaatan. Dia menuruti kehendak Bapa 100%. Ya, 100% dia menggenapi kehendak Bapa itu. Nah, itulah anugerah yang terbesar sebenarnya buat kita pada hari ini yang kita ingat itu. Alasan dia untuk masuk ke buah kasa itu untuk menggenapi kehendak Bapa tadi. Kalau kehendak dia enggak gitu. Kalau boleh dia bilang cawan sebagai manusia ya, sebagai manusia kehendaknya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, dia bilang itu. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Nah, dan itu tergenapi. Dan karena itulah makanya, karena dengan cara itu saja manusia itu bisa ditebus dosanya. Dengan cara itu nggak ada yang lain. Nggak ada cara yang lain. Cuma satu-satunya cara untuk manusia itu dikuduskan, itu dengan cara itu. Kalau tidak dengan cara itu, manusia tidak bisa dikuduskan. Kita tidak bisa mendapatkan kehidupan kekal. Dan itu satu-satunya cara. Ya. Dan orang banyak berpikir dengan cara apa? Dengan cara amal, berbuat baik. Enggak. Dengan percaya kepada tubuh dan darahnya itu. Banyak orang berpikir dengan amal. Banyak orang berpikir dengan memberikan sedekah. Banyak orang berpikir dengan memberikan sumbangan, donasi. Banyak orang berpikir dengan itu mengumpulkan bisnis besar, kemudian dengan bisnis besar jadi filantropi gitu ya. Bukan itu. Itu terlalu kecil lah itu. Itu semua kan oleh dia untuk dia itu semua. Jangan berpikir hartanya Lim Siodan punya dia. Itu bagi Tuhan Yesus itu. Segala sesuatunya di dalam dia untuk dia. Betul kan? Dalam dia. Lim Siodan mati juga nggak bawa kan? Artinya? Si Putra mati. Barusan lagi siapa yang mati ya barusan ini ya? Dari grupnya siapa ya? Bukan Sinar Mas. Jarum. Artono ya. Artono. Barusan meninggal. Enggak bawa apa-apa juga. Padahal habis-habisan ya. Kerjanya mereka itu bukan kerja kayak kita 12 jam. Kerja mereka itu 14 jam. Selalu di atas dari kerja rata-rata orang-orang itu. Kayak gitu itu. Nggak ada yang kerja 12 jam mereka itu. Kayak Anthony Salim itu mana ada kerja yang cuma 12 jam. 14 jam, 16 jam tuh kerja. Dimanapun dia kerja. Tapi hasil kerjanya dia nggak bawa gitu. Nggak bisa membuat. Nah begitu besar kasih karunia Tuhan itu. Itu yang harus kita syukuri. Nah kita memberitakan itu kepada orang-orang. Memberitakan. Perintahnya apa? Jadikan murid. Kan gitu kan? Oke, kita lanjut ya. Alasan anak manusia datang ya. Ini dia bahkan memberikan setelah dia mencurahkan tubuh dan darahnya, sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah anak yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita sebagai jaminan. Ya, dijamin loh itu. Apa jaminannya nih saya ini? Kasih Roh Kudus. Ya.
Apa jaminannya katanya gitu ya? Ini tak kasih Roh Kudus. Nah, dari semua dia sudah memberikan tubuhnya, dia sudah memberikan dirinya sendiri. Bahkan sebagai jaminan karena dia sudah naik ke surga, sudah ada di tahtanya, dia memberikan jaminan. Ya, jaminan Roh Kudusnya gitu loh. Hal ini karena nama Yesus dalam diri kita ya, kayak gini ya, kayak gambar kita ya. Gini kan? Nah, kita sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, ini jaminannya nama Yesus ada dalam kita. Nama Yesus masuk ke dalam kita lewat Roh Kudus di dalam kita. Pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita, nama Yesus dalam kita. Itulah yang tertulis di dahi kita. Yang nanti pada waktu sangkakala berbunyi, secara jasmani kita nggak ngelihat, tapi secara rohani Allah melihat. Gitu. Di dahi kita masing-masing ada nama Yesus. Bagi yang dipenuhi Roh Kudus, ya, kan kita udah percaya kemarin ya, bahwa orang percaya sama orang terima Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Idealnya orang percaya terima Roh Kudus. Kita udah bahas ini kan? Udah bahas kita. Jadi ada dua ini. Udah cerita tentang Filipus di Samaria itu sudah bisa menjelaskan. Tentang Cornelius di kisah 10 itu juga menceritakan bahwa ini adalah dua proses berbeda. Kenapa dua proses? Karena ini dua pribadi yang berbeda. Gitu. Pada waktu kita percaya, kita terima pribadi siapa? Pribadi Yesus. Firman yang kita terima. Pada waktu kita menjadi dipenuhi Roh Kudus, yang kita terima pribadi yang kedua, itulah Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus itu dua hal yang berbeda tapi satu gitu loh. Nah, pribadinya berbeda, kepribadian berbeda tapi satu. Pada dasarnya mereka adalah Allah. Dan Roh Kudus tanpa firman tidak bekerja, gitu loh. Roh Kudus tanpa firman, firman itu siapa? Yesus kan. Perkataannya, tindakannya itu firman semua. Pada waktu kita taat kepada perkataannya, taat kepada firmannya, itu firman itu masuk ke dalam kita. Nah, Roh Kudus bekerja lewat firman itu. Firman masuk kan? Baru Roh Kudus mengingatkan firman itu. Ini firmannya, ini firmannya, ini firmannya, ini firmannya. Terus Roh Kudus bekerja begitu. Pada waktu dia mengingatkan firman, dia menyertai dengan kuasa. Oleh bilur Yesus dia sembuh, diingatkan oleh Roh Kudus, tapi disertai dengan kuasa. Seperti itu. Itu cara kerjanya kayak gitu. Cara kita untuk memadamkan Roh Kudus ya, jangan baca firman. Sama aja aksesoris, Roh Kudus jadi aksesoris. Karena Roh Kudus tidak bekerja tanpa firman. Kalau ada firman di dalam kita, entah lewat dengar, entah lewat baca, entah lewat apapun kita nonton YouTube atau apapun kita terima firman, iman, disitulah Roh Kudus bekerja. Pada waktu kita tidak punya firman, sama aja kita membuat Roh Kudus diam tidak bekerja. Karena dia bekerja dengan firman, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kita memadamkan roh itu sebenarnya. Kalau kita tidak baca firman, kalau kita tidak mendengarkan firman, sama aja kita sedang memadamkan roh. Apa yang mau dikerjain oleh Roh Kudus? Apa yang mau diingatkan oleh Roh Kudus? Gak ada firman. Betul kan? Tetapi kalau ada firman di dalam kita, maka Roh Kudus bekerja, mengingatkan, bekerja, dan menyertai dengan mujizat, dengan tanda-tanda heran, dan pernyataan-pernyataan kekuasaan. Itu sudah dijelaskan oleh ini. Karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kuasa itu bekerja tidak. Kalau tidak ada firman tidak bekerja. Tetapi kalau ada firman dia bekerja. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman itu. Oleh bilur Yesus sembuh. Pada waktu orang benar menumpangkan tangannya sakit sembuh. Kan gitu kan? Setan keluar. Gitu kan? Disertai dengan kuasa. Tapi kalau nggak ada firman itu apa yang mau dikerjakan? Kuasa apa? Tanda apa? Mujizat apa yang mau dinyatakan? Nggak ada. Karena firmannya nggak ada di dalam. Seperti itu ya. Jadi itu penting ya kita ya. Oke, lanjut ya. Kita habiskan aja ini alasannya. Karena kita sudah masuk ya. Tetapi Roh Kudus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan. Nah, mengingatkan kamu akan semua. Kalau nggak ada yang kata yang dikatakan di dalam kita, apa yang mau diingatkan? Ya, kuduskanlah mereka adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran. Iman tanpa Roh Kudus itu bukanlah iman, tapi keyakinan atas diri sendiri. Karena Roh Kudus adalah roh iman itu sendiri.
Namun karena kami, ini 2 Korintus, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. 2 Korintus 1, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah, yang telah mengurapi, memateraikan. Nah, ya kan, memateraikan. Jadi Roh Kudus itu memateraikan. Sebagai jaminan, tadi dia bilang gitu kan? Jaminan. Dia memateraikan tanda miliknya. Kita itu dimateraikan. Artinya kita itu sebagai miliknya. Dimateraikan, disahkan. Ya, kalau orang di zaman perjanjian lama itu, Buddha itu, dia untuk menyatakan dia milik itu dicap dia. Dicap pakai apa? Kayak sapi itu. Pakai besi panas. Dikasih labelnya. Ditusuk di mananya lah, terserah. Pokoknya dikasih label. Itu caranya. Kalau budak ya, dulu menyatakan dia punya aku, dicap gitu. Dikasih tanda. Roh Kudus adalah jaminan atas segala yang Allah berikan kepada kita. Jadi jaminan atas apa? Semua yang telah Allah berikan. Karena itu jaminan atau bukti bahwa Allah telah memberikan segalanya. Itu bukti bahwa Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, ya. Dan kebenaran, kemuliaan dan hidup itu tinggal di dalam kita. Lewat apa? Roh Kudus. Ya. Pada saat nama Yesus dan kebenaran, kemuliaan dan hidup itu dijamin dan disaksikan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang menjamin dan menyaksikan akan iman kita. Iman kita bukan kesaksian oleh manusia. Dan kita harus dipenuhi Roh Kudus agar kita menerima karunia-karunia roh. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 12. Karunia-karunia apa? Hikmat, pengetahuan, karunia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, berbahasa roh, pengetahuan, ya kan itu semua karunia-karunia itu kan. Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya, jadi Roh Kudus itu bersaksi juga bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah gitu loh. Ya, gitu kan? Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah Allah. Dikatakan bahwa Roh Kudus bersaksi dengan roh kita. Jadi Roh Kudus bersama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Nah, seperti itu. Alkitab adalah buku kesaksian dari ratusan orang nabi-nabi dan rasul. Pengalaman-pengalaman mereka bersama Allah dan Roh Kudus ditulis dalam Alkitab. Allah menciptakan manusia di bumi karena Allah ingin menciptakan model seorang hamba bagi anaknya. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu menjadi model hamba bagi anaknya, bagi Yesus gitu ya. Ibrani, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, kan ya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Jadi Yesus itu untuk sementara waktu dibuat sedikit lebih rendah. Kenapa? Jadi manusia. Manusia itu memang sedikit. Apa yang membuat manusia itu sedikit rendah daripada malaikat? Apa yang menyebabkan manusia itu sedikit lebih rendah daripada malaikat? Karena manusia itu terbatas gitu loh. Kalau malaikat itu dia tidak terbatas, dia bisa melampaui mana saja. Dia karena punya roh dan jiwa. Karena tubuh itu penjara gitu loh bagi roh jiwa kita, betul kan? Tubuh itu sebenarnya penjara bagi roh jiwa kita. Jadi kita terbatas. Kalau malaikat tidak terbatas. Dia bisa kemana, dia bisa beraktivitas, dia punya tenaga, dia bisa melihat dia. Kalau kita enggak, karena kita punya tubuh jadi terbatas. Terbatas dalam tubuh itu. Sesuai dengan tubuh itu, IQ-nya pun nggak tahu-tahu amat gitu. Kalau malaikat dia bisa tahu, dia bisa paham apa yang kau pikirin, ya kan? Makanya roh penyesat itu dia bisa tahu keinginan hati kita loh. Dia tahu keinginan hati kamu itu apa, maunya apa, keinginan hati kamu. Maunya tamak, maunya serakah, maunya iri hati, maunya dengki, maunya akar pahit, dia tahu, dia dorong kamu itu. Kalau saya kan nggak tahu pikiran manusia, saya nggak tahu pikiran lain kan. Tetapi malaikat itu tahu pikiran kita, dia tahu keinginan hati kita. Makanya dia dorong. Makanya Alkitab bilang yang jahat terus semakin jahat. Makanya Ahab itu
Malaikat itu tahu keinginan hatinya si Ahab. Ya kan? Untuk maju berperang di Ramot Gilead itu kan. Karena dia, oh ini tanah saya tuh. Sambit. Dia bilang begitu kan. Ahab itu kan. Makanya diajak siapa? Ya, seperti itu ya. Jadi sebab bukan malaikat-malaikat yang ia taklukkan. Yang kita bicarakan, tetapi manusia. Oke. Kita akan habis ya. Oke lah, Ibrani kita cepat ya. Ibrani 1:59, karena kepada siapakah malaikat-malaikat yang dia katakan anakku engkau. Jadi malaikat itu nggak pernah dijadikan anak ya. Kita jangan berpikir malaikat itu menjadi anak. Tidak, mereka tidak pernah. Mereka itu hamba. Ya. Hamba malaikat itu, pelayan. Bukankah malaikat-malaikat itu diberikan dia adalah melayani manusia. Nih Ibrani 1. Coba kita buka Ibrani 1:14 ya. Mereka adalah ini. Nih, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani siapa? Mereka yang memperoleh keselamatan. Siapa yang memperoleh keselamatan? Kita. Makanya malaikat itu melayani kita. Bukan kita yang melayani malaikat. Ya. Kalau manusia lain mereka melayani malaikat bala tentara surga. Makanya mereka mencari ilah-ilah. Tetapi kita sebagai orang percaya dilayani oleh para malaikat, dilayani oleh bala tentara surga. Itu status kita. Ya kan? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Gitu kan? Ini kan tentang malaikat ini. Yang diutus, mereka tuh diutus untuk siapa? Untuk melayani. Melayani siapa? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Nah, luar biasa. Jadi malaikat itu roh yang diutus untuk melayani kita. Gitu. Bukan kita, jangan terbalik-balik ya. Terbalik-balik. Banyak orang di Bali gitu ya, misalnya maaf. Itu mereka kan mencari, melayani roh-roh yang ada di udara gitu kan. Memberikan sajian gitu. Padahal sebenarnya dulu iya, waktu sebelum kita menjadi anak ya. Tapi setelah kita menjadi anak, mereka yang melayani kita. Tapi sebelum itu memang betul. Makanya cepat-cepat jadi anak aja, jadi anak Allah. Supaya tidak melayani bala tentara surga lagi. Kalau sebelum menjadi anak Allah, ya melayani malaikat. Tapi setelah menjadi anak Allah, ya dilayani malaikat. Ya kan, karena sudah memperoleh keselamatan. Kalau belum memperoleh keselamatan, ya melayani malaikat mereka. Tapi setelah memperoleh keselamatan, dilayani oleh malaikat. Jadi cepat-cepat pindah aja daripada nggak ngerti melayani bala tentara surga, roh-roh yang ada di udara ini. Ya mendingan kita jadi anak Allah supaya kita dilayani oleh roh-roh yang ada di udara. Ya. Nah, jadi manusia di situ tidak boleh menyembah malaikat. Bahkan itu dia, Yohanes pun tidak boleh menyembah malaikat, dia bilang gitu. Ya, tidak boleh. Aku adalah hamba katanya. Ya. Janganlah kamu berpikir kembali oleh orang berukuran ya. Nih. Janganlah nih Kolosen ya. Janganlah kamu berpikir, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Jadi kita udah menang ya, jadi orang menang kan. Kemudian digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang kepada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan dirinya oleh pikirannya yang duniawi. Ya, ingat deh, ini sering nih. Ini banyak juga di gereja kayak gini, banyak nih. Ya, bisa terjadi nih. Penglihatan-penglihatan itu bisa juga dari Allah, tapi bisa juga dari malaikat yang jatuh, bisa. Tanpa alasan membesar-besarkan dirinya, karena pikirannya. Jadi gini, pada waktu hati-hati pada waktu begini. Karena kita berdoa, pendoa terutama hati-hati, saya bilang. Kenapa? Pada waktu pendoa itu dia berpikir dengan pikirannya. Dia sudah punya pikiran sendiri. Kemudian pikirannya itu dibesar-besarkan. Nah, bisa tahu ya. Dibesar-besarkan pikirannya itu. Akhirnya didorong oleh para malaikat yang jatuh.
Didorong sama dia karena dia tahu pikiran kamu sedang apa. Kamu sedang mengharapkan untuk melihat bahwa pendeta ini akan begini, betul kan? Betul gak? Seorang pendoa sedang berpikir, sedang berpengharapan bahwa gembala seniornya itu harus mengalami seperti ini. Kemudian ada malaikat yang jatuh melihat keinginan hatimu. Dia dibesarkan oleh pikirannya. Betul kan? Didorong sama dia, dikasih penglihatan. Seperti itu. Sama, kan ceritanya waktu itu siapa? Si Ahab kan? Kita kan semua kan mengatakan enggak, kamu pasti menang gitu kan? Mereka melihat menang karena yang memberikan itu siapa? Roh penyesat gitu loh. Ahab itu karena keinginan dia untuk menang perang kan, mengambil Ramot Gilead kan, itu keinginan hatinya, betul kan? Akhirnya dia ngomong sama nabi-nabinya, menurut kamu gimana? Pendoanya lah, betul kan? Pendoanya nih, terus pendoanya berdoa. Dia berdoa karena mengikuti keinginan dari si pendetanya, rajanya, betul kan? Dia berdoa, dia sedang berupaya. Akhirnya roh penyesat tadi mendorong pikiran dia. Iya benar. Kamu itu menang. Kamu itu pasti mengambil Ramot Gilead. Padahal Mika bilang enggak. Ya kan? Mika punya penglihatan yang berbeda. Tetapi yang nabi-nabi yang lain siapa namanya? Nabi yang lawannya Mika? Bukan, nabi yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Ya, itu kan? Dua raja-raja ya. Ya. Dua raja-raja. Siapa nabinya itu? Ya. Mika. Ya, dua raja-raja. Zedekia. Nah, Zedekia. Ini kan? Apa Zedekia bilang? Coba lihat. Zedekia ini nabinya dia. Mika itu ditamparnya. Ini Zedekia nih. Zedekia bilang, oke, kamu raja. Karena aku sudah dapat penglihatan, kamu pasti menang. Ya kan? Tapi Mika beda kan? Terus Mikanya bilang apa nih? Zedekia. Ditampar si Mika. Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku berbicara kepadamu. Gitu kan? Gak boleh dia bilang begitu. Itu bukan, sekarang pun banyak yang begitu loh. Betul kan? Nabi-nabi, pendoa hati-hati. Hati-hati. Ya? Karena keinginan hatinya si Zedekia ini dan para nabinya untuk mendukung si Raja Ahab, akhirnya nabi-nabi itu menjadi nabi-nabi palsu. Betul kan? Karena didorong oleh roh penyesat tadi untuk mengatakan maju, menang, beli aja tanah itu, akuisisi saja tanah itu, bangun yang gitu. Belum tentu loh. Betul kan? Belum tentu. Karena keinginan. Makanya hati-hati kita dengan keinginan. Keinginan itu belum tentu. Apakah Tuhan kasih visi itu memang? Bahkan Zedekia bilang nggak boleh. Dia yakin persis 100%, dia yakin persis bahwa yang dia dengar itu adalah Allah gitu loh. Padahal bukan. Betul kan ini? Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku berbicara kepadamu. Dia tuh teramat yakin gitu loh. Bahwa yang memberikan visi penglihatan kepada Zedekia itu adalah Allah itu. Padahal bukan. Ketipu dia. Kenapa? Karena dia bergerak mengikuti keinginan dari si raja. Betul kan? Nah, hati-hati dengan keinginan. Itu yang tadi membesar-besarkan. Tadi kan udah dibilang, dia mulai seorang itu membesar-besarkan. Dia mulai. Apa dia tadi bilang? Membesar-besarkan. Berpura-pura merendahkan diri. Beribadah kepada malaikat bala tentara surga. Berkajang kepada penglihatan-penglihatan,
membesar-besarkan diri dalam pikirannya yang dunia. Betul kan? Tetapi sebenarnya ia tidak sedang berpegang kepada kepala dari seluruh tubuh itu. Ini kita memang harus uji gitu loh. Uji. Ya. Arti kata menguduskan dalam Ibrani ia yang sedang menguduskan. Dan mereka dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itu sebabnya tidak malu juga mereka saudara. Ya. Ini sekarang maaf yang kita mungkin. Jadi memang Yesus itu tidak boleh ada di dalam Allah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, Daud 1000 tahun yang lalu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka. Ini tentang Yesus ini, nubuatan dari Daud ini. Semua itu hatiku bersuka cita, bahkan tubuhku akan diam dan tenang. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dia mati, ya kan? Dia sedang membicarakan tentang Yesus gitu loh. Yang dia nggak tahu dia sedang ngomong buat siapa ini. Dia tidak membiarkan oleh kudusmu melihat kebinasaan. Ini bukan tentang Daud. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpah. Ini semua nubuatan yang seperti abang bilang tadi. Kalau Daud itu kan kurang lebih 1000 ya, tahun 1000 ya, 1000 tahun sebelum Masehi kan, kurang lebih. Aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita, ia telah mati dan kubur masih ada bagi dia. Tetapi tentang ia adalah nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepada mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang keturunan Daud sendiri katanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Jadi sebenarnya ia sudah berbicara tentang apa? Kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Itu nubuatan lagi kan? Bahwa dagingnya tidak akan mengalami kebinasaan. Terus Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang itu kita semua adalah saksi. Jadi luar biasa ya, Nabi itu sudah ngomong 1000 tahun tanpa disadari gitu loh. Keren ya. Nggak ada yang kayak gini. Manusia diciptakan untuk Allah, untuk anak Allah. Jadi manusia itu diciptakan untuk anak Allah, menjadi jalan bagi kedatangan dari anak Allah. Karena dia sudah menetapkan untuk menjadi manusia. Karena manusia ya yang lebih rendah daripada malaikat. Betul kan? Nah, jadi manusia itu diciptakan itu untuk anak Allah. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia dijadikan sifat kepribadian dan bentuk Allah. Maksudnya hanyalah serupa dengan sifat Allah, tetapi bentuknya tidak, roh tidak berbentuk gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran tadi buta oleh sehingga mereka tidak melihat cahaya kemuliaan yang adalah gambaran Allah. Jadi Yesus itu adalah gambaran dari Allah. Bahkan kalau sesuatu juga dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan ya. Pada saat Tuhan Yesus ada di dunia, penghakiman terhadap dia belum selesai, tetapi masih dalam proses. Yohanes 12:31 sekarang penghakiman itu sudah selesai. Yudas 1 nih kita coba lagi. Kita akan saja. Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaannya dan meninggalkan tempat mereka di dalam belenggu abadi, di dalam dunia kekelaman. Sampai jadi ini namanya belenggu abadi atau dunia kekelaman ya. Ini nih. Yang hitam ini namanya belenggu abadi. Disebut juga dunia kekelaman. Ini kalau kita mencatatnya. Ini belenggu abadi. Belenggu abadi, belenggu buat si iblis, dia nggak bisa ke sini. Dunia kekelaman. Kenapa kekelaman? Kegelapan. Ya karena nggak ada terang, karena dia bukan terang. Ya, yang terang itu Yesus gitu. Tetapi iblis hati-hati kegelapan. Ya, kegelapan. Makanya disebut kegelapan. Ya. Dunia kekelaman ya, kekelaman. Sampai kapan? Sampai penghakiman yang hari besar. Oke, terus lanjut ya. Iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke ini kan kehendak Allah yang kedua ya. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang nantinya. 2 Petrus 2:4 sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka
dan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai kepada, jadi mereka itu masih disimpan sampai dengan hari penghakiman. Nah, seperti itu. Ya. Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, demikianlah memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik. Tetapi ia menyelamatkan Lot yang benar dan yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Begitu pula Allah menyelamatkan, dia diselamatkan karena dia itu merasa tersiksa melihat orang-orang dalam itu ya, Lot itu ya. Wahyu 20. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam, itulah kematiannya. Jadi ada kematian kedua ya. Kematian kedua itu terjadi pada waktu ini. Setelah maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam api. Ini kerajaan maut ini ya. Coba lihat gambarnya. Nanti ini maut dan kerajaan maut ini dilemparkan ke dalam api. Ada teori ya, black hole itu loh. Ya. Stephen Hawking ya. Ahli fisika itu kan. Dia bilang bumi ini suatu saat begini, seperti disedot dalam suatu black hole, dia bilang gitu. Set, masuk dalam satu sedotan. Cara musnahnya gitu. Jadi ini bubble ya. Menurut mereka tuh angkasa itu makin lama makin berkembang, makin besar, makin besar, makin besar. Suatu saat akan seperti balon yang pecah itu tersedot ke dalam satu black hole gitu. Itu seperti firman juga ya. Firman kan mengatakan itu kan. Ini kan unsur-unsur bumi dia. 2 Petrus ya. 2 Petrus 3 kalau nggak salah ya. Ya, kita lihat ya. Kita akan selesai sedikit lagi ya. Nih, 20 ini. Ya lihat, coba ya hari Tuhan ya. Tetapi hari Tuhan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Langit lenyap. Gemuruh-gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus lenyap dalam nyala api. Nah ya. Alkitab tuh sudah mencatat unsur-unsur bumi. Kalau unsur-unsur itu baru ditemukan oleh para ahli kimia ya. Unsur itu kan bagian yang terkecil dari molekul ya. Kalau kita belajar kan. Ada molekul kan. Di bawah molekul itu ada atom. Di bawah atom ada unsur-unsur lagi yang lebih kecil ya. Nukleon apa itu unsur-unsur sudah dibicarakan di Alkitab. Bagian yang terkecil itu pun akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia ini akan hancur. Yang lebih kecil daripada molekul ini. Unsur. Kalau kita belajar kimia pasti tahu ya. Orang IPA ini tahu, anak IPA. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu nasibnya. Jikalau kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bagi orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya. Oke, itulah cukup ya. Ya, kita tinggal di dalam Allah. Sekarang ruang Panjang ya. Iya. Panjang ini memang. Ya, coba. Oke. Kehendak Allah. Iya. Kehendak Allah itu ada 3. Ya, sip. Ada anak, Ada anak, kepada malaikat, ada malaikat, strip, iblis, ya, atau iblis. dan kepada manusia. Haleluya. Gitu kan. Nanti saya fokuskan dia ke ini, ke Yohanes 15. Nanti Yohanes 15. Nanti deh. Oke, nanti. Nah, coba ayat salah satu kehendak ke anak. Terhadap anak. Ya, Yang mana? salah satu. Kolose 1:16. Salah satu aja. Kolose 1:16 ya. Ya. Nih. Nah, Tadi ada di situ di ayat 15 ke 16. Di situ ditulis untuk dia. dia. Ini kan? Untuk dia ini kan? Ini berbicara Allah mengasihi dirinya sendiri. Ya,
Berarti dia ciptakan untuk dia, bagi siapa yang percaya diselamatkan, Iya. bagi yang tidak percaya dibinasakan. Iya. Jadi kalau untuk manusia, jadi mau percaya atau tidak pasti dia selamat. Iya. Itu. Jadi apa nanti hubungannya nanti ke Yohanes tadi? Nah, tapi nanti dengan judul saya nanti berbeda. Ke pokok aku dulu nanti. Terus untuk iblis malaikat. Malaikat. Salah satu. Tadi sudah kan 1 Yohanes 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat 8 ya. Ya. Nih. Untuk supaya untuk inilah Allah menyatakan dirinya supaya dibinasakan. Pada saatnya nanti dibinasakan setelah ada masanya dia di dalam perangkap, dalam penjara. Pada masanya ia akan dibuang. Sama antek-anteknya termasuk manusia yang ikut dengan dia. Iya, betul. Ya. Untuk manusia. Terhadap manusia Yohanes 3:16. Nah ini. Ya. Barang siapa Allah? Karena Akan begitu besarkan besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa Yang tidak binasa ini yang dia ranting itu berpegang kepada pokok, ke cabang berpegang kepada pokok, dan buah berpegang kepada ranting. Tampilkan pokok anggur. Yohanes 15. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Ya. Terus aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Nah, ini bagi yang tidak terhubung dengan pokok anggur. Jadi di sini saya mau ajak, bukan saya mau menyebarkan pemahaman, bukan, tapi yang saya pelajari dari berbagai sumber pengajar-pengajar, apa itu buah. Nah, kadang-kadang kita berpikir kalau buah-buah itu, kalau saya sudah baik, berbagi, bukan itu buah yang diinginkan Tuhan. Nah, jadi harus kita juga mengerti apa persembahan, apa pengorbanan. Jadi saya tambahkan kata sisipan. Berbuat. Saya tambahkan kata sisipan. Berbuat dan berbuah. Tapi saya bukannya saya tetap saya kalkel kitab ya. Nah, harus back to the Bible ya. Jadi kenapa dia berbuat? Kita berbuat apa yang dikehendaki pokok supaya kita bisa